Dia bocil mau pimpin ki. Anaknya Pak Aura, Pak Amir Uskara tidak melalui tes. Jalur tol ini barang. Satu yang betul-betul terang-terang mau melanjutkan Kak, pasangan nomor 3 aja. Kalau yang lain ada perubahan, ada yang malu-malu mau melanjutkan. Ada begitu. Bahkan ada yang tidak mau nonton debat kalau tidak nabahas di parkir liar Kak. Iya. Dia bilang ada kayak info parkir liar kalau tidak mau nonton debat. Iya. Jadi kita sampaikan di sini. Edukasi politik memang penting buat anak muda Kak. Betul. Itu saya paling kecewa kalau anak muda keliling baru teriak, adakah? Saatnya bilang kamu kelas. Halo Cika, kembali lagi di Kamu Kelas Podcast bersama saya Rijal Jamal. Ini Mi, yang banyak orang request anak muda, salah satu calon kepala daerah untuk hadir di podcast. Dan Alhamdulillah dengan berbagai macam agenda yang padat, akhirnya beliau sempatkan hadir. Dan ini senang sekali, tapi sebelum saya spill siapa orangnya, kita perlu sampaikan dulu bahwa kita lagi ada di Hotel Ibis Losari Makassar. Salah satu hotel yang saya biasa bikin event, ngobrol dan ngopi dengan berbagai macam kolega. Langsung saja karena kita mau banyak klarifikasi, komentar banyak yang jahat-jahat. Dan ini kita mau tanya langsung bagaimana perasaannya. Dan kita present melalui sebuah pantun. Bunga mawar, bunga melati, indah dipandang ketika siang. Sungguh senang rasanya hati. Sudah datang calon wakil wali kota Makassar, Ilham Ari Dentayang. Selamat siang Kak. Siang Kakak Ilham. Kenapa Ki baru datang kok dong? Banyaknya orang minta. Itu Mika, ada 400 titik yang harus dilewati dulu Kak. 400 titik. Iya. Dan semuanya sudah terjadwal Kak jauh-jauh hari. Jadi alhamdulillah. Dan itu kita datangi atau perwakilan di jubir, tim kampanye? Oh enggak, kalau Dentayang harus hadir di lokasi Kak. Kita menghargai masyarakat. Stamina karena anak muda tidak ada masalah Kak. Alhamdulillah sampai hari ini belum diinfus. Mudah-mudahan sampai akhir. Mudah-mudahan. Karena memang kondisinya apalagi cuaca ini kan berubah-berubah Kakak. Stamina kadang-kadang perlu banyak ekstra. Iya. Ya, dan itu keluar dari pagi sampai malam. Dari subuh Kak, terkadang karena kalau misalnya kita ada dari yang subuh mengajak sholat subuh bareng Kak. Jadi kita harus mendatangi juga masjid-masjidnya, sowan-sowan. Alhamdulillah selesai malam. Rapat lagi malam. Jadi alhamdulillah Allah kasih kita kekuatan. Bahkan kalau mau dipikir Kak, ini kalau kekuatan manusia tumbang maki kayaknya. Sebenarnya. Tapi banyak teman ini di belakang tumbang, tapi alhamdulillah Dentayang tidak tumbang. Insyaallah. Ini karena konsekuensinya pasangan nomor urut 3 ada anak mudanya. Iya. Insyaallah. Jadi punya stamina lah, energi yang besar untuk kemudian bisa membawa kota Makassar ke depan kalau dipercayakan oleh masyarakat. Amin ya rabbal alamin. Kakak Dentayang, sebelum saya masuk ke persoalan wali kota dan wakil wali kotanya. Ini kita rencanakan kan memang ini mungkin jadi wakil wali kota di 2024. Ada orang yang bilang, harusnya itu Imam Fauzan. Iya toh kakaknya. Karena dapilnya macam-macam lah. Adiknya enggak pernah kita tahu. Enggak muncul. Ada tuh lagi lebih sadis. Dia bocil mau pimpin Ki. Aku baca sekali tuh komennya Kak. Itu gimana itu Kakak Ilham? Iya. Jadi puji syukur pertama-tama Kak. Kalau concern terhadap politik itu dari lama sebenarnya Kak. Suka memang politik. Bahkan mulainya dari kakak itu maju, saya sudah mulai memang concern sama politik. Baik. Cuman memang ini kembali jalan-jalan Tuhan Kak. Kalau kemarin itu kan kita bersyukur sekali waktu Pilpres Kak. Di situ kita belajar sekali. Saya yakin anak muda yang awalnya tidak mau memilih, tapi karena disajikan 3 pilihan semuanya kontras, jadi berpikir Kak. Dan di situ alhamdulillah saya bikin komunitas, diskusi-diskusi bareng dengan beberapa lah orang-orang mahasiswa. Dan pada akhirnya concernnya memang kita sudah politik. Di tahun ini 2024 alhamdulillah dapat lamaran juga Kak dari partainya sendiri. Baik. Tetanggaku tadi itu Imam Fauzan. Iya tetanggaku itu. Ini lucu nih. Dapat lamaran, dicarilah siapa kira-kira kader Partai Persatuan Pembangunan yang bisa menjadi representasinya. Bu Indira, pasangan Orange. Dan harus ada unsur P3-nya di sana Kak. Baik. Setelah di beberapa fit and proper test, di tes lah ini kita Dentayang, alhamdulillah kita lolos ujiannya di situ Kak. Oh begitu. Ini masa dites lagi. Nah orang mengatakan anaknya Pak Aura, anaknya Pak Amir Uskara tidak melalui tes. Jalur tol ini barang. Tapi kembali kata bahwa masyarakat tidak tahu itu Kak. Jadi memang saya juga keliling ke masyarakat. Saya tidak mau memperkenalkan diriku sebagai adiknya tadi atau anaknya beliau. Tidak mau Ki? Iya, karena kembali bahwa pemimpin itu bukan Ki dibilang karena orang tua tak. Kita harus bawa diri tak sendiri. Dan alhamdulillah banyak tunjuk orang kaget. Begitu kita public speaking alhamdulillah lancar. Sosialisasi di beberapa titik juga mamu Ki Kak. Di belakang baru ada yang bisik-bisik Ki. Tidak salah memang anaknya Pak Amir. Masa? Anaknya itu Pak Amir. Jadi artinya beda Ki kesannya Kak. Kalau di awal dikasih tahu sama di belakang dikasih tahu. Baik. Kan kalau di awal dikasih tahu bayang-bayang bapaknya gini. Betul. Dan alhamdulillah tidak seperti jadi itu. Sama sekali perlu kita diskusi. Jadi sama sekali enggak pernah Ki jualan bapak.
Hampir tidak pernah, Kak. Kecuali kalau keluarga. Oke, keluarga Karena kan jelas banyak kan. tong keluarga besar kodong toh, Kak. Iya, iya, Nah, iya. itu yang disampaikan. Baik. Bahwa anaknya manggeku di manggung mungkin Dan- kesengasen oke. Iya, jadi iya, iya. diperkenalkan seperti itu, Kak, Betul, jadi betul. lebih smooth, Kak. Tapi secara umum enggak. Baik, Di. Iya. Baik. Nah, sekarang pertanyaannya adalah menjadi calon wakil wali kota mendampingi Ibu Indira. Ya. Setahu saya banyak opsi Ibu Indira bisa pilih ini. Kita tahu sekali. Iya, saya tahu sekali waktu saya podcast Ibu Indira, Ibu Iya. bagaimana calon wakil ya adalah 01 atau 02. 01 dong Kakak Rijal. Saya ingat sekali. Iya, itu, Kak. 02-nya belum ada ini apa segala macam. Tiba-tiba last minute, wih, figur anak muda muncul kita. Makassar dinanti. Makassar menanti. Makassar menanti. Iya. 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 Orang akhirnya, wih, siapa ini? Iya. Akhirnya dibicarakan lah. Dibicarakan, Kak. Dibicarakan. Jadi sudah mulai sonding-sonding di situ, Kak Oke. Rizal. Terkait bagaimana ini chance-nya Dentayang masuk di peta politik yang baru ini. Baik. Ibaratnya kalau mau dibilang baliho, kita terlambat. Saya terlambat sekali, Terlambat Kak. sekali. Terlambat sekali itu Makassar Menanti juga bilang, siapa ini orang? Iya, 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 Kan iya. Makassar Menanti itu artinya Dentayang. Dentayang, Tapi di- smooth-smooth dulu dikasih Iya, iya, perkenalkan, iya, Kak. iya, iya. Kita tes-tes ombak. Dan ternyata tes-tes ombaknya lucunya, Kak. Sekarang ini kan banyak balihonya kami diturunkan. Ah. Artinya kita sudah diperhitungkan. Diturunkan baliho Diturunkan tak? baliho. Adalah beberapa oknum Allah Ada alam. bukti tak? Jangan sampai kapal Insya salah Allah, ini. Kak, nanti ku fotokan ke itu yang kita disileti semua balihonya Masa- kita. Atau, Banyak sekali, Kak. atau tim taji mungkin yang play victim kayak Lihat maki di Gunung Latimojong, Kak. Wah, Itu jadi- 3 kali itu anggota dewannya kita itu memperbarui, tapi selalu ada silet-silet polanya sama, Kak. Nah, pas di awal waktu itu Makassar Menanti tidak ada yang mau kasih turun, Kak. Artinya dalam kans ini orang tidak diperhitungkan. Iya, iya, iya. Nah, iya, tapi iya. setelah jalan meki ini beberapa Betul, orang yang Di. kita tadi bilang bocil Ji ini, dan Iya. memang kita simpan itu, Kak. Kita simpan dalam artian tidak usah dibalas, capek, Ki. Betul, betul. Apalagi memang kalau buzzer kita tahu sekali, Ji. Mungkin ada orang yang mengerahkan secara tersistematis kayak itu buzzer, Iya. jadi tidak ada capek, Ki, kalau mau Ki lawan satu-satu, Ki. Nanti ada di panggungnya. Hmm. Nah, panggungnya itu mulai di debat Debat kandidat kemarin, kandidat, Kak. betul. Untuk Dan membuktikan. alhamdulillah di situ mulai terbukti orang-orang yang mulanya ragu, bilang kenapa Bu Indira salah pilih pasangan. Iya, iya, Alhamdulillah pas debat itu, Kak, puji syukur banyak sekali yang chat-chat, banyak Banyak yang WA. apresiasi. Alhamdulillah, Kak. Dan ini yang menjadi poin. Kalau kemudian kita berharap Makassar ada perwakilan anak mudanya, Iya. dan itu direpresentasikan oleh Kakak Ilham, Iya. Kakak Dentayang sebagai Gen Z, perwakilan Gen Z. Bisa apa ku inilah menjadi wakil wali kota. Bos, Siap, jadi Kak wakil Rizal. wali kota ini, Pak. Kau pimpin profesor, Yes. kau pimpin kiai, Yes. semua kelompok masyarakat nu pimpin. Iya. Kok bisa apa Kakak Siang ini? Ya, jadi pemimpin itu, Kak, kalau Oke. menurut saya Oke. adalah bukan orang yang paling pintar di itu kabupaten, bukan paling pintar di itu kota. Iya, iya, iya. Tapi dia orang yang bisa berdiskusi sama yang kita bilang, berdiskusi sama profesor, doktor, kiai, ustadz. Dan alhamdulillah sampai hari ini, Kak, kalau ada undangan kampus, Iya. mau tema apapun saya ladeni, Kak. Dalam artian saya ini dalam kapasitas harus membuktikan diriku. Jadi kemarin kita sudah masuk di Unismu, Oke. kemudian sudah masuk juga di STEM Bongaya, Iya, kemudian iya, sudah iya. masuk juga di UNEM, dan beberapa titik-titik kampus yang memang mau bahas sama Dentayang, topik apapun saya terima, Kak. Jadi kemarin masalah TB saya juga ladeni, Kak. Iya, 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 Masalah iya. ekonomi kreatif saya ladeni juga. Iya, iya. Padahal latar belakangku, Kak, teknik sipil Betul. Di bola ini teknik sipil di UI. di UI, Kak, Di program UI. internasional. Apa kajian tak waktu di situ? Waktu itu saya tugas akhirku tentang transportasi umum Maminasata yang di kawasan kawasan Tanjung Bunga, Kak. Nyaman. Persis tahu. sekali yang terjadi sekarang, Kak. Sesuai tahu. Dan dengan- itu yang mau kuterapkan nanti, Kak. Baik. Sekarang Ya, lagi singkatnya seperti sekarang itu. lagi sekolah. Sekarang lagi ambil S2 di Magister Manajemen Unhas. Manajemen berarti Iya. fokusnya ke manusia. Yes, betul sekali, Kak. Nyaman tahu. Berarti memang ketika ada banyak ketidakraguan itu, ragu-ragu sama orang sama kita, kita mencoba tidak kita bantah, Ji. Capek kalau mau dibantah, Kak. Tidak kita emosi. Tidak. Baper. Enggak juga. Karena kita sudah dilatih memang, kata bilang mental pejuang, mental pengusaha itu mau bilang orang apalah kita sudah bisa bedakan, Kak. Yang mana noise, yang mana voice. Jadi fokus bagi saya yang voice itu semua noise, Ji. Baik. Bahkan yang bilang pemain MLG nih. Ya, Jadi ya, ku ya, balas, ya, Ki, ya. Kak. Memang ML, Kak. Ya. Artinya kan tidak boleh ditanggapi terlalu serius yang begituan, Kak. Betul. Jadi tidak salah kalau kemudian kita masuk arena di Pilkada Kota Iya. Makassar ini dengan keraguan-raguan sebelumnya kan tinggi Iya. sekali keraguan tak. Iya. Selain kita saya baca-baca ya, saya monitor ini Iya. kacamataku frame-nya medsos. Iya. Instagram, di TikTok terutama rame, di Iya. Facebook juga demikian. Wah, meragukan anak muda ini barang. Caranya memang adalah menunjukkan kapasitas, Yes. kualitas. Betul, Kak.
Baik. Dan baik. itu Mi yang memang kami diminta bahwa Dentayang ini Siapa yang harus minta? hadir Kak. Siapa yang minta? Bu Indira. Ibu Indira. Jadi Bu Indira langsung memang menembak Kak. Bilang Dentayang ketika ada perkumpulan anak muda, komunitas apapun harus hadir. Karena ini Mi alasannya kenapa kita dipilih. Harus memang bisa menjadi contoh baiknya buat anak muda. Bahwa kita anak muda jangan cuma jual umur tak. Kan ini seksi ini barang Kak. 57% pemilih nanti itu anak muda. Betul. Jadi banyak yang tiba-tiba mau jadi anak muda Kak. Oke. Nah inilah Dentayang yang betul-betul bukan cuma luarnya muda Kak ya. Dalamnya juga muda Pak. Insya Allah. Kita mau bilang bahwa ada calon yang hanya gimmick-gimmick anak muda. Di seluruh Indonesia. Oh, seluruh Iya, Indonesia. tidak terbatas pada Kota Makassar. Debat kandidat itu menjadi sebuah menjadi sebuah hipotesa menurut saya bagaimana kemudian memimpin Kota Makassar ini tidak hanya latar belakangnya kemarin apa, partainya apa, anaknya siapa, tapi memang pengetahuan. Iya, Dan itu sepakat sekali, Kak. dan itu yang saya tertarik sama Kakak Ilham. Maksudnya selama ini kan karena anaknya anaknya ini wajar tapi berusaha untuk keluar dari bayang-bayang itu. Betul, Kak. Dan kita buktikan itu sudah cukup Kakak? Yang pertama perlu pasti bersyukur Kak karena orang tua aku alhamdulillah sudah didik saya Kak, sudah memberikan ini alhamdulillah peluang untuk bisa berkontestasi. Dan setelah dari situ, setelah pendaftaran ya tugasku Mi Kak. Bukan tugasnya orang tua aku lagi harus bawa ke sana kemari, bukan. Ini adalah tugasku dan alhamdulillah ketika kita ini keliling banyak jelah orang-orang yang bisa tahu menganggap Kak bilang ya tahu memang pantas Dentayang, memang pantas. Ini opininya orang, kalau saya bilang kan ria sekali Kak. Betul. Dan saya sangat berharap juga buat teman-teman ini anak muda nonton debat karena itu betul-betul panggungnya semua orang, kita bisa lihat orang dan alhamdulillah tidak pakai sirit tonji Dentayang. Iya. Cerminan pemimpin itu kita bisa ukur di situ sebenarnya, siap atau tidak. Iya. Karena di situ intelektual, emosional, spiritual juga kelihatan di situ. Kestabilan emosi Kak. Nah, di situ. Iya. Itu diuji sekali Kak. Jadi alhamdulillah itu sebelum kita debat kayak ini cerita singkatnya itu sebelum debat goyang semua badan Kak. Artinya kan panggung pertama Iya, aku. betul. Artinya ya goyang. Ya biasa lah alhamdulillah. Setelah berdoa biasakan gitu ulang Robbis Rolis dan seterusnya. Setelah dari situ begitu masuk ke kalimat pertama langsung lancar Kak. Bilang alhamdulillah puji Tuhan itu. Semuanya sampai setelahnya alhamdulillah semuanya lancar Kak. Baik. Tapi tidak bisa dipungkiri nih Kakak Ilham. Iya. Ini kan Ibu Indira adalah istri dari Pak Wali, Pak Dani. Dan kita juga mohon maaf Bapak ta juga ini maju di calon Bupati Goa. Iya. Dinasti sekali. Ini pasangan dinasti aslinya ini. Apa yang Anda mau sampaikan? Kalau saya seperti ini kepada teman-teman semua buat anak muda preferensi orang dalam memilih pasti banyak sekali Kak toh. Baik. Ada mungkin yang memilih karena umur, ada yang memilih karena visi misi. Betul. Tapi jangan sampai kita memilih hanya gara-gara sembako. Toh, jangan sampai. Nah, ini diberikan kepada kita semua tontonan-tontonan. Karena KPU sudah membuat ini 2 bulan adalah masa kampanye. Artinya kita ini pasangan calon keliling ke Kota Makassar, hadir di forum-forum, tampil di TV semuanya untuk kita uji. Apakah memang ini terlepas dari apa katanya orang di sosmed, jangan kita dengar. Kita yang nilai sendiri saja apakah ini pasangan calon mumpuni atau tidak. Dan kita alhamdulillah kayak ini pasangan nomor 3, apa yang mau kita bilang, orang tidak menganga-mengangami Kak. Artinya kayak misalnya kita mau membuat sistem persampahan di Kota Makassar lebih bagus lagi. Toh ada kemarin programnya Kak, Tangkas Saki. Terus motor kaisar yang masuk ke lorong-lorong. Artinya orang tahu bilang, oh iya tahu ada ini. Tinggal diteruskan ini. Nah seperti itu Kak. Jadi kita ini pasangan nomor 3 alhamdulillah ada semua yang bisa kita pamer lah tanda kutip. Dan itu menjadi bahan preferensi buat teman-teman. Mau bilang apapun di belakang tapi lihat hasilnya bagus atau tidak. Kalau kita sepakat mau dilanjutkan ini, satu yang betul-betul terang-terang mau melanjutkan Kak, pasangan nomor 3 aja. Kalau yang lain ya wallahu alam, silahkan dinilai perubahan. Ada perubahan, ada yang malu-malu mau melanjutkan. Iya, setengah-setengah begitu Iya. Baik. Nah, kalau begitu Pak Ade, maka saya ingin, kan ada juga yang komen kemarin yang menurut saya, kalau saya jadi Kakak Ilham terganggu sekali Kak. Iya. Kenapa Toseng kok baru muncul? Iya. Anak baru baka, ada begitu. Iya. Anak baru kemarin sore tiba-tiba muncul. Mana idemu, pemikiran sebelummu, tulisanmu dan sebagainya. Ya. Sampai ada yang mengatakan begitu. Itu buat orang yang memang belum kenal. Belum kenal. Iya. Tapi memang tidak pernah memperkenalkan diri jauh sebelum kontestasi Pilwali ini Kakak. Saya tidak suka Kak memang dilihat Kak. Dalam artian waktu dulu tuh lebih suka aja saya berdiskusi dengan grup-grup kecilku. Artinya karena saya ini kan perantau teman-teman. Saya tinggalkan Kota Makassar 6 tahun saya di Jawa Kak. Di Jawa. Jakarta, Sumedang. Saya bolak-balik kuliah kerja di sana.
Dan alhamdulillah itu kita betul-betul memikirkan di sana masa depannya Kota Makassar bagaimana, kasihan. Oke. Potensinya yang sangat luar biasa sekali itu bagaimana. Nah ini yang sebenarnya jadi bahan diskusinya kita, Kak. Jadi waktu awal itu kenapa saya memberanikan diri maju, karena ternyata saya dengan Pak Dhani punya pandangan yang sama, Kak. Sama Bu Indira punya pandangan yang sama bahwa Kota Makassar ini jangan hanya pandang Makassar To'i saja. Enggak. Ini Pak, kalau Makassar dibangun, artinya Indonesia Timur yang lain juga akan ikut terbangun. Karena dia menjadi pusatnya, Kak. Pusatnya Indonesia Timur, kita sebagai hub. Betul. Nah, kalau misalnya masih ada masalah di Kota Makassar, tidak heran juga Indonesia Timur punya masalah yang sama. Karena role modelnya adalah Kota Makassar. Nah, ini yang selalu kita termotivasi, Kak. Bahwa ternyata memang bagaimana Pak Dhani membangun Kota Makassar, Kak, luar biasa sekali. Salah satu indeksnya, biasa kan orang kasih takut-takut kayak apa, Kak. Masih banyak kemiskinan, masih banyak pengangguran. Ya memang. Tapi lihat trennya. Trennya maksudnya indeks menurun? Pembangunan manusianya. Oh, naik. Oke. Sekarang di angka 84,85. Tertinggi ke-6 di Indonesia. Artinya trennya sangat bagus sekali, Kak. Sangat sayang rasanya ketika kita sudah lihat anu bagus, baru tidak mau diteruskan. Anu baik, Ji. Anu baik, Ji. Kalau anu baik, Ji, gas kami. Iya. Kalau begitu, Kakak Ilham Tabe, maafkan saya. Makassar ini luasnya luar biasa, 15 kecamatan, 100 lebih kelurahan dan sebagainya. Apa masalah utama yang ada di Kota Makassar yang kalau Kakak Ilham jadi wakil wali kota kira-kira memenangku ini? Saya bisa selesaikan ini. Apakah sudah ada pembagian tak dengan Ibu Indira? Fokus-fokus tak atau lokus-lokus tak di mana? Kira-kira apa? Kalau saya, Kak, karena latar belakangku sipil. Sipil, asik. Latar belakang anak muda betul. 3 hal. Yang pertama pasti banjir. 3 sel lagi deh. Harus 3. 3 sel lagi. Banjir, parkir liar, sama stadion. Kalau stadion pasti biasa mungkin dengar kita. Nanti kita jelaskan kembali di belakang itu stadion. Pertama masalah banjir. Saya kan ini tinggal, Kak, pernah, Kak, berada di kos-kosan di Jakarta itu, Kak, memang rawan banjir. Baik. Dan saya rasakan ternyata ada satu program yang bisa langsung meminimalisir ini angka kebanjiran, Kak. Namanya itu kalau di Jakarta kayaknya sumur resapan namanya. Sumur resapan. Nah itu yang mau diimplementasikan. Jadi titik-titik rawannya di Kota Makassar, daerah utara itu paling sering, Kak, Manggala, Antang. Itu kita petakan yang mana titik-titik rawan. Baru nanti diterapkan itu sumur resapan, Kak. Jadi fungsinya sumur resapan itu masuk musim penghujan, airnya tidak langsung mengalir atau tidak berada di atas tanah, artinya banjir. Dia ditampung di bawah tanah, Kak. Dan setelah 6 bulan berikutnya musim kemarau tidak susah lagi cari air. Karena ada di air tanah, tak sudah terstok selama 6 bulan. Nah ini mau kita terapkan nanti, Kak. Di Makassar bisa itu? Di Makassar sangat bisa sekali, karena Kak. Di Jakarta di awal-awal kayaknya banyak pro kontra juga itu barang. Banyak pro kontra, tapi hasilnya berhasil gitu, Kak. Dan biasa, Ji, bahwa komitmen pemerintah memang kalau dia sudah buat feasibility study, sudah bagus dan bisa diimplementasikan, mau apapun harus diterapkan. Iya. Kemudian yang kedua, masalah parkir liar, Kak. Ini yang tidak pernah kasih. Ini pasti bola selalu liar. ada komentar ini. Anda, saya butuh calon wali kota. Tanya ke saya dulu tentang parkir liar. Iya. Ada begitu. Bahkan ada yang tidak mau nonton debat kalau tidak nabahas parkir liar, Kak. Iya. Dia bilang ada kayak info parkir liar kalau tidak mau nonton debat. Iya. Jadi kita sampaikan di sini. Sayangnya kemarin kita tidak ditanya tentang itu, Kak, di debat. Harusnya berharap ada paslon, Kak. Sudah disiapkan mini, Kak. Iya. Nah, apa jawaban, Kak? Soal jawabannya begini, Kak. Pemerintahnya kemarin itu sudah membuat sistem perparkiran basisnya elektronik, Kak. Kan kalau elektronik artinya tidak ada yang liar pembayaran. Nah, cuman kita lihat bahwa ternyata kalau device-nya itu diberikan kepada juru parkir tidak bisa maksimal. Mungkin level edukasinya masih perlu didorong lagi, Kak. Nah, ini kita mau switch saja bahwa kita sebagai pengendara, kita sebagai user yang punya itu device, Kak. Kita yang kendalikan. Semua masyarakat punya device-nya. Bukan diberikan, Kak. Tapi semua masyarakat sudah punya ini device, namanya HP. Berarti di aplikasi? Aplikasi, tepat sekali, Kak. Nah, ini sistem pembayaran aplikasi. Saya yakin tidak ada anak muda yang tidak pernah menggunakan QRIS, Kak. Atau mungkin 80-90% sudah menggunakan QRIS, Kak. Betul. Nah, ini kan peradaban sudah sampai situ, Mi. Tinggal kita political will mami ini, Kak. Kita ubah ini sistem perparkiran. Bagaimana caranya kita ubah dari yang parkir liar menjadi parkir yang terintegrasi di satu aplikasi, Kak. Sehingga PAD-nya juga PAD-nya kita naik. Jadi tagline-nya kita masyarakat bahagia, PAD meningkat, tukang parkir terhormat. Karena ini juga dibilangnya orang juru parkir liar kan tanda kutip negatif. Nah, nanti, Kak, sistemnya QRIS. Cuman bedanya begini, teman-teman. Nominal pembayarannya tidak bisa dikasih flat. Artinya beda itu kodong orang yang datang di masjid, datang di mall, datang di tempat pariwisata atau parkir di pinggir jalan atau parkir di ATM sama enggak.
Beda-beda. Harus dibedakan. Kayak misalnya ATM. ATM. Sampai sekarang ada juga orang-orang yang cek saldo. Banyak yang begitu, termasuk saya biasa. Masuk ini kah barang. Tapi masalahnya bayar ke 2.000. Bayar ke 2.000. Di mana kita lagi cari susun-susun kodon 2.000 kan susah juga. Nah, ini yang mau kita lakukan Kak. Jadi sistemnya kita menggunakan sistem QRIS, pembayaran digital aplikasi. Nominal pembayarannya ini, nah ini nih yang harus kita libatkan semua orang Kak. Tidak boleh dibilang maunya di pemerintah, enggak. Kita harus libatkan semua orang yang punya kepentingan, yang jadi stakeholder di situ, di semua lokasi harus kita libatkan Kak. Siapa yang memang pernah pegang di daerah situ, siapa orang lokalnya atau kamsinya di situ, PD Parkir, Satpol PP, TNI, Polri, semuanya harus kita libatkan untuk menentukan satu itu Kak. Berapa nominal pembayarannya yang semuanya senang. Jadi win-win solution kayak artinya Kak. Ini yang kita mau kerjakan terkonfirm ke Ibu Wali, Ibu Indira. Iya betul Kak. Dan ini memang ini nih konsepnya ini Kak. Yang mau kita terapkan ke depannya. Ada satu yang kadang-kadang saya jengkel Kakak, bukan persoalan individunya. Iya. Tapi persoalan lahan yang dijadikan tempat parkir. Iya. Saya ambil contoh Kakak ya, mudah-mudahan ini kewenangannya pemerintah kota. Di depan Mall Panakukang. Yes. Wah, selalu saya bilang sama anak-anak, aduh kenapa ini guys yang parkiran di depan mall itu kan mau mengambil bahu jalan. Dan itu sudah terlalu over. Tiga betul, lajur. 3 jalur. Sampai-sampai orang bilang, Kak Rijal, siapapun wali kota ndak bisa nabereskan itu parkiran di depan MP karena kuat kianunya. Nah, kembali bagaimana itu kalau persoalan bahwa begitu? Ini kita sama-sama punya kepentingan. Pemerintah dalam hal ini PAD-nya mau dikasih tingkatkan. Kemudian masyarakat juga punya kepentingan karena mau dia memaksimalkan penggunaan jalannya Kak. Tidak mau dihalangi. Nah, orang yang di situ juga mungkin dalam tanda kutip mungkin dalam artian pikir ini peluang Kak. Nah, ini tidak boleh egois. Sebagai pemimpin kita harus inisiasi, harus bijaksana. Artinya kita libatkan semua orang. Jangan sampai mau paksa semuanya, tidak boleh. Tapi 1 bulan aja bertahan, kembali lagi kan tidak sustain Kak. Nah, ini yang harus kita dorong bahwa setiap tindakan kita itu harus bijaksana, melibatkan semua orang. Itu kata kuncinya Kak. Harus kita libatkan semua orang. Partisipasi publik, public engagement. Itu makanya visinya kita itu kata terakhirnya. Baca gitu teman-teman. Makassar kota dunia yang resilience, cerdas dan somber untuk semua. Artinya untuk semua, untuk kita jenis semua. Saya baca. Wah, itu semua visi misi calon wali kota gubernur sudah semuanya ku baca. Masya Allah. Iya, ku baca apa segala karena itu akan menjadi bahan tagihan. Iya. Siapa yang nanya tunggu. Siapa yang paling bagus Kak? Bagus. Termasuk Kakak Ilham Tabe dan Tayang ini akan menjadi jejak digital. Iya. Toh Allah memang garis tangan tadi takdirkan ada takdir menjadi wakil wali kota. Tentu saya adalah orang pertama kalau ternyata apa yang kita bilang tidak sesuai. Ya, siap itu. Dan itu enaknya ke anak muda. Kayak kemarin kita ada distrik Berisik, kemudian ada Kota Atak juga. Dan memang itu anak muda harus konkret. Jadi saya tanda tangan fakta integritas juga Kak. Memorandum of Understanding, serikat pekerja juga kita tanda tangan. Artinya memang harus makin seperti itu. Jangan sampai ini yang kita sampaikan semuanya Pak Baletoli Ji. Semuanya mau ki apa? Ku kasihkan ki. Nanti pas ditagih tidak punya rekam jejak. Tidak punya bukti. Dan itu saya sangat bersyukur sekali Kak, kita menagih saya lewat rekam digital footprintku itu luar biasa sekali Kak. Nah, kalau begitu itu tadi yang kedua soal parkir. Ketiga stadion. Anak-anak gak tahu. Ini stadion kayaknya pernah dibahas di sini tapi sampaikan lagi. Biar tidak jauh makin nanti ke Kalimantan lagi menonton. Itu kode. Saya di Balikpapan itu nonton perdana PSM Pak. Saking tidak ada pare-pare sementara pembangunan. Di Makassar ada 3 tempat tapi tidak ada beres. Itu sayang sekali Kak. Jadi seperti ini. Yang mau kita garis bawahi dulu bahwa ini kita 3 stadion yang kita sebutkan tadi Kak, Sudiang, Barombong sama Matoangi itu miliknya Pemprov. Berapa kali saya bilang ini kepada anak-anak, Pemprov yang punya itu miliknya Pemprov. Bukan Pemkot. Pemkot dalam hal ini bisa menilai, mengeluarkan izin apakah layak atau tidak. Karena ini penting Kak. Kalau mau kita lihat stadion Kanjuruhan, dia begitu kejadian. Ketika sesuatu tidak sesuai tata ruangnya atau safety-nya, ya itulah. Nah, ini kita tidak mau, kita pasti menghindari hal itu. Nah, kemarin dipropos nih Kak, kasihkan ini saja Barombong atau Sudiang ke Pemkot. Kebetulan ini Pemkot uangnya banyak teman-teman. PAD-nya awalnya 500 miliar, di akhir masanya Pak Dani 2 triliun. Artinya kalau mau jadi bangun stadion, kosnya mungkin 300 sampai 500 miliar, ada ini uang. Cuman tidak bisa disalurkan ketika ini tanah bukan aset Pemkot. Nanti jadi sengketa ke depan Kak. Betul. Alasnya bermasalah, alas haknya bermasalah. Kita tentu tidak mau itu Kak. Baik. Yang kita mau bilang, gubernurnya dia, wali kotanya ini
Sudah baku cocok ini, begitu maksudnya. Mungkin tanda kutipnya Kak, cari yang bisa konsisten antara gubernur sama wali kota. Oh, maksudnya sehingga tidak dibuang kini bola liar Kak. Oh, maksudnya gubernur yang kemarin tidak baku cocok dengan wali kota sekarang. Wallahu alam bagaimana ya. Jadi kita mau dorong Kak bahwa ini bukan masalah ego sektoral. Jangan kita menganggap bahwa kalau ada terbangun stadion ini namanya ini naik, jangan. Yang butuh ini adalah masyarakat. Tahu buktinya sekarang tidak tahu siapa yang punya ini. Intinya kodong ini masyarakat mau ada stadion. Siapapun. Jadi jangan toh maki ke depan ada yang bangun stadion baku klaim-klaim karena ini kita komitmen maki. Baik. Jadi meskipun insya Allah nanti pasangan ini yang terpilih diberikan amanah ada bangun stadion, jangan maki ambil kredit di situ deh. Karena selalu jadi sengketa kasihan. Betul. Intinya ini untuk kita semua di Makassar. Untuk kita semua jenis stadion. Dan pasangan ini itu komit untuk persoalan itu. Insya Allah Kak. Berat ini loh Kakak Ilham. Sangat berat Kak. Saya sangat yakini. Cuman kita tidak mau tanda tangan dulu bahwa dikasih jaminan bahwa nanti kalau terpilih akan kita dibangun. Karena kembali itu bukan tanah tak. Kayak misalnya saya mau bangun lapangan di sana tanda tangan. Ternyata pas dicek tanah sengketa. Nah, ini bahaya Kak. Walaupun bukan tanahnya Pemkot tapi yang selalu disalahkan Makassar. Itu heran saya itu. Jadi ini memang saya tujuannya podcast mengundang semua calon kepala daerah karena saya mau kasih naik literasi politiknya masyarakat. Karena dengan naik kemudian maka kita akan bisa melahirkan pemimpin yang kira-kira mendekati selalu harapan dan nilai-nilai tak. Kan sederhana kalau saya Kakak Dentayang, saya itu memilih pemimpin yang paling dekat dengan mimpiku. Mimpinya masyarakat harus sama dengan mimpinya pemimpin. Itu keren Kak. Iya, supaya ketika apa yang diharapkan pemimpin itu juga yang diharapkan masyarakat. Karena kadang-kadang masyarakat butuh kopi, programnya misalnya masyarakat butuh kopi, pemerintah bikin kebijakan teh. Tidak nyambung. Betul sekali, di situ maksud saya. Inilah pentingnya kita mendengar dan tidak semua kepala daerah Kakak Dentayang saya undang berkenan hadir. Banyak pertimbangannya. Tanda kutip itu Kak. Saya bilang. Jadi bahan pertimbangan juga buat teman-teman itu Kak. Iya, saya undang. Bahkan kalau perlu saya Papuang yang datangi Ki. Sangin saya maunya. Kita yang datangi di rumahnya Kak. Tapi tetap tidak mau. Aduh. Entah, saya tidak bisa ini tapi begitulah faktanya dan silakanlah masyarakat yang menilai. Kakak Ilham masih seputar sedikit Makassar. Kalau begitu sebagai anak muda Gen Z, gentle. Apa yang masih kurang di kepemimpinannya ini? Pak Dani dan juga Ibu Fatma kemarin. Walaupun sekarang tidak ada wakil wali kota harus kita dong mengakui apa yang masih kurang sehingga betul-betul terlihat karakter anak muda. Apa yang masih kurang sih? Terima kasih Kak. Jadi autokritik dong. Autokritiknya agak tajam juga ini Kak Rijal ini. Pelan-pelan gini bicara. Mungkin bahasanya dioptimalkan Kak. Harus Kak ubah dulu jadi dioptimalkan. Optimalan tentang keterwakilan anak muda Kak. Dalam hal semua hal-hal strategis dalam konteks membangun Kota Makassar Kak. Ini mau kita dorong. Bayangkan Kak nanti pemilih 57% anak muda. Artinya Kak ini kalau anak muda sepakat untuk memilih pilihan, dia menang. Nah ini 57% ini adalah peta pertarungan politik Makassar sekarang. Saya mendorong kepada anak muda, jangan pilih karena umur Ji. Atau jangan pilih karena kita dianggap sebagai komoditas politik Ji. Sayang sekali masa depan ini di Kota Makassar teman-teman. Nah maka dari itu yang bisa kami jaminkan kepada anak muda, keterwakilan anak muda pada ruang-ruang strategis itu akan kita maksimalkan Kak. Contohnya Karang Taruna. Itu Karang Taruna Kak kalau betul-betul diaktifkan kembali. Ini kan dalam konteks belum optimal Kak. Itu Karang Taruna setiap kelurahan, setiap kecamatan kalau diberikan anggaran Kak, misalnya mungkin 1 juta per bulan, silahkan mau bikin taman baca, mau bikin kegiatan mini soccer, mau bikin kegiatan apapun, 1 juta dikasih anggaran 1 bulan. Itu per tahun hanya 5 miliar kalau tidak salah Kak. Artinya 5 miliar untuk pendapatan Kota Makassar 2 triliun tidak sebanding. Tapi pengaruhnya buat anak muda itu keren sekali Kak. Karena ini saya keliling, saya justru merasa, ternyata potensi anak muda di Kota Makassar ini Kak banyak sekali. Ada yang bergerak di bidang sosial, bidang literasi, bidang seni, budaya, dan ini yang mau kudorong nanti Kak. Jadi itu yang kita rasa masih kurang di kemarin ini. Perlu dioptimalkan. Nah, kayak kita ini Kak, ekonomi kreatif ini Kak. Ini bagian podcast ini Kak. Saya berharap ini banyak nanti podcast yang lahir Kak. Dan dengan bangga bilang, yang pertama kali dorong saya menjadi konten kreator, membuat podcast adalah pemerintah Kota Makassar. Betul. Artinya ini konten kreator bukan bergerak dengan sendirinya, sukses dengan sendirinya Kak. Harus ada masuknya intervensinya pemerintah di situ Kak. Difasilitasi Kak. Ini kan kalau mau kita lihat ini Girta lumayan juga kalau mau mulai dari nol ini Kak. Betul, Kak. Nah disitulah hadir pemerintah Kak.
Dan itu bisa. Itu sangat bisa. Oke, berarti intervensi banyak ke unsur anak muda pelibatan. Ya. Kemudian yang kedua ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Karena Makassar ini kan bisa dikatakan sumber daya alamnya ya hampir tidak bisa Hampir kita tidak ya ada. hampir tidak ada karena ini jasa kota perdagangan Jadi lah. SDM-nya memang Kak Harus diperkuat. harus diperkuat SDM-nya. Baik. Dan ini kembali anak muda ini potensinya luar biasa sekali Kak. Baik, baik, Itu yang mau baik. kudorong Kak. Kalau saya baca-baca komentar karena saya pernah bikin semacam opini publik ya kan. Apa yang masih kurang di pemerintahan Kota Makassar? Banyak sekali bilang ada selain parkir liar tadi sudah dibahas stadion. Ada yang dia bilang sampah. Oke. Rantas sekali nih Makassar. Makassar hanya bersih kalau pagi. Di atas jam 10 wabillahi taufiq wal hidayah. Nauzubillahi min. Iya. Kita rasa aja. Saya itu pendapat kira-kira. bahwa soal sampah. sistem persampahan di Kota Makassar ini Iya. sudah berubah sekali Mika. Artinya dulu itu orang ada sampahnya Kak, nah taruh di ujung lorong. Oke. Dia jadi tidak mau kotor. Oke. Mau juga bersih sendiri rumahnya. Baik. Kalau dilihat sama yang punya lorong, cari ke tanah kosong. Baik. Nah sekarang itu berubah Mika. Semuanya sudah terintegrasi. Sampai ke dalam lorong kita tinggal buang depan rumah itu sampah akan diangkut. Nanti ada filter-filter lah, bisa lewat bank sampah atau bisa langsung ke TPA. Nah ini sistemnya sudah bagus Mika. Cuman kita akui bahwa di daerah Tamalan Rea Biringkanaya itu pengangkutan yang harusnya 1 kali 1 hari, di sana masih 1 kali 3 hari Kak. Woi, menumpuk di. Menumpuki memang Kak. Oke. Nah tahun lalu sudah ada penambahan armada 1.000. Nah tahun depan kita penambahan armada lagi Kak, insya Allah. Jadi kita mau betul-betul itu sistem persampahan total Ki. Baik. Nah, ada tuh yang bilang Kak, Ya. bisa disinggung ini Kak. Tidak apa-apa. Iya. Masalah iuran sampah mungkin Iya, kita iya. dengar-dengar Tapi bagus, tapi membayar Ki kodongnya. Oh, Iya. bilang kena di zaman Nabi ini Pak Dani tiba-tiba orang bayar sampah. Nah itu yang perlu diluruskan dulu Iya, kayaknya iya. ini yang bilang juga anak muda yang tidak pernah bayar listrik. Mati bija. Aduh. Nah dulu Oke. ini teman-teman, pembayaran iuran sampah itu diikat dengan biaya tagihan listriknya. Karena kan sesuai dayanya gitu Kak, Oke, dibayar oke. dulu di kita di Kota Makassar. Nah, Oke. ini di pemerintah Pak Dani dipisah Ki memang. Dalam artian orang aware, ini 16.000 untuk apa? Nah, dengan dia aware Kak, ini iuran sampah 16.000 artinya dia ada haknya di sini Kak. Bilang ini jaminan persampahan, ada hakku di situ, apa yang ku dapat. Oh. Nah, ini semua yang Anda dapat tadi Kak. Sampahnya diangkut 1 kali 1 hari, kemudian harus bersih lorongnya dan seterusnya Kak. Nah, ini kita takutkan ketika Gratis. ini, nah, itu bahasanya mungkin Kak. Gratis. Digratiskan, masyarakat tidak punya kekuatan untuk bisa menuntut servis yang bagus Kak. Sebagai contoh yang selalu ku ilustrasikan ini Kak di setiap titik-titik sosialisasiku. Iya. Orang bisa marah-marahi kalau datang 1 kali 2 hari. Bilang, weh, kutunin jo kau. Iya. Kenapa datang 1 kali 1 kali dalam 2 hari? Harusnya 1 kali 1 hari ini kau jemput ini kita punya sampah. Oke, pasti mengangguk-ngangguk Kak. Tapi kapan digratiskan? Orang yang memarahi balik Ki. Dimarahi. Wih, kenapa kau ini kutun ambil sampah? Nah balik Ki. Iya, Di. Bu, berhenti Ki protes. Anu gratis gini. Sesa masyarakat, amu na bilang Kak. Dan ini kejadian. Nah, justru kita mau mendorong bahwa bagaimana iuran sampah ini bisa mungkin dipotong setengahnya. Yang Oke. penting jangan gratis. Karena itu sangat berbahaya sekali Kak. Nah itu Iya. kita sangat takutkan. Apalagi banyak sekali satgas kebersihan yang penghidupannya itu tergantung sama biaya retribusi sampah Kak. Baik. Nah mau dikemanakan semua ini kodong. Berapa ribu orang yang bersandar keluarganya di ini Kak. Kasihan Luar juga. biasa. Ini silakan masyarakat menilai ya. Ini kita Iya. persilakan karena Kakak Dentayang sudah open sekali, terbuka untuk kemudian datangnya saja ini sudah siap nih untuk di apa-apai, dikuliti, dibedah, dikritisi sehingga mudah menjadi alternatif pilihan nanti di TPS. Siap. Kakak Ilham, ini saya Iya. sedikit bicara soal politik. Iya. Dan ada kaitannya dengan personal tak. Iya. Saya kira tadi di awal-awal Kakak Ilham sudah disclaimer bahwa hampir memang tidak pernah terpikirkan jauh sebelumnya. Ya. Di usia 26 tahun sudah dapat panggung istimewa, dapat ruang kesempatan yang tentu sama sekali tidak akan pernah kita lewatkan. Mungkin maksimal. Soal kalau memang ada takdir mudah-mudahan. Tapi kalau belum ada tentu pembelajaran sekolah terbaiknya Kakak Ilham. Apakah prinsip tak sebagai seorang Ilham Arif Fauzi Amir Uskara ini menjadi seorang anak muda yang tumbuh dari memang keluarga politik? Ya. Apa sih pesan papaseng value yang menjadi prinsip sehingga Kakak Ilham diterpa apapun, dikata-katai, dicaci maki, dihujat, Anda tidak pernah goyang sama sekali? Value keluarga mungkin Kak. Karena di keluarga itu kami
menjunjung tinggi bagaimana caranya kita bisa bermanfaat bagi banyak orang, Kak, bagi agama, bagi bangsa, bagi nusa. Intinya kita bagaimana caranya menjadi orang yang bermanfaat, Kak. Sebelum saya maju di sini, Kak, sampai sekarang saya menjadi ketua yayasan, Kak. Dan betul-betul di situ saya maksimalkan. Ketika diberikan amanah, saya maksimalkan karena ya tugas saya adalah memberikan manfaat kepada banyak orang, Kak. Dan alhamdulillah sekolah saya itu lumayan tumbuh dengan kehadiranku sebagai ketua yayasan, Kak. Nah, kebetulan di momen sekarang diberikan keamanan menjadi wakil wali kota atau calon wakil wali kota, insya Allah terpilih, amin. Akhirnya artinya saya juga akan memaksimalkan itu, Kak. Bagaimana caranya kita bisa bermanfaat sama semua orang. Kalau masalah urusan pribadi kayaknya saya selesai sama dunia, Kak. Serius? Artinya saya tidak mau mengejar pakai ini hidup yang sangat singkat. Kalau misalnya mau jadi pamer A, pamer B, pamer C, tidak ada juga gunanya. Karena kita juga ini kan alhamdulillah karena berada di iklim-iklim pesantren kan ditauton juga bahwa ibaratnya itu dunia sama akhirat. Dunia itu satu tetes air di lautan, Ji. Baik. Sedangkan akhirat itu kenikmatan yang seluas lautan. Artinya ini kita berebut-berebut dunia, teman-teman. Artinya di akhirat mungkin kita akan menyesal. Bahkan ada salah satu hadis yang mengatakan orang-orang yang mengejar jabatan nanti di akhirat mereka adalah orang yang paling menyesal. Nah, jadi itu yang perlu kita tanamkan bahwa di Rita ini bukan jabatan yang kita kejar, kebermanfaatan melalui kendaraan politik yang kita kejar, Kak. Jadi mungkin kurang lebih seperti itu. Seperti itu. Politik ini hanya sebagai tools, cara untuk mencapai tujuan, bisa memberikan manfaat. Bagian terakhir, Kakak, kita tahu nih situasi politik di Makassar. Kemarin pileg kita sudah belajar. Pemilu paling brutal 2024. Iya. Butuh kos politik yang besar. Kita menunggu ini kan siapa yang kasih serangan fajar itu yang kita pilih. Aduh. Tembak-tembak memang langsung, Kak. Ya. Maksudnya ada, Ji. Cukup, Ji, Uwanta. Aduh, bisa, kalau Ji. Itu kayaknya lebih ke internal, Kak. Cuman kita akui bahwa lebih bagus mengeluarkan dalam hal kos politik. Oke. Artinya kos politik teman-teman yang jalan keliling sosialisasi, canvassing itu kan ya mau tidak mau juga kita harus memberikan semacam vitamin, Kak. Dan itu dalam aturan undang-undang itu dibolehkan, Kak. Toh kos politik. Nah, ini yang kita hindari adalah money politiknya, Kak, yang tadi kita sampaikan. Pemilu kemarin, pemilu paling brutal, mungkin bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman semua bahwa ini kita teman-teman memiliki 1 kali memilu dalam 5 tahun. Baik. Artinya kalau 1 kali kita turunkan derajat tak ambil sembako, jangan kita protes dalam 5 tahun ke depan. Karena 5 tahun ini penentunya 2029 pikirnya lagi orang memilih, Kak. Betul. Nah, artinya ini pemilihan terakhir tak kesempatan terakhir tak untuk menentukan masa depan tak kita yang tinggal di Kota Makassar dalam 5 tahun ke depan. Jadi mohon kita perhatikan betul-betul baik-baik. Ini kami, Ibu Indira betul-betul pilih dan tayang dengan segala komitmennya, Kak. Artinya ini resikonya besar sekali, tapi kami hadir harus menyampaikan buat anak muda, Kak. Edukasi politik memang penting buat anak muda, Kak. Betul. Itu saya paling kecewa kalau anak muda keliling baru teriak, ada, Kak. Betul, sama-sama. Kekecewaan saya, keresahan saya sama dengan Kakak Ilham. Itulah Malaka bilang aset tertinggi aset terakhir yang dimiliki oleh anak muda harusnya yang paling terakhir adalah idealisme. Artinya ketika kita sudah kehilangan idealisme, bukan makin anak muda. Baik. Sudah kehilangan makin ini masih hidup berapa tahun lagi nih? Betul. Mari kita sama-sama membangun Kota Makassar. Luar biasa. Nah, ini bagian-bagian akhir. Kita main-main sedikit, Kakak Ilham. Iya. Saya mau tanya-tanya, ya ini sifatnya semacam questions of life, berupa statement lah kira-kira. Mungkin sudah pernah juga dinonton-nonton para calon kepala daerah lain, baik itu pasangan maupun sendiri. Jadi saya akan membacakan sebuah pernyataan yang sudah saya susun. Dan pernyataan ini tidak lengkap, tidak sempurna, ada titik-titiknya di belakang. Dan tolong dijawab dengan cepat. Karena bilang anak-anak KBD, ilmu psikologi mengatakan biasanya yang jawaban spontan itulah yang jujur. Ya, kalau kira-kira minum dulu, Kakak Ilham, minum dulu. Saya izin minum, minum dulu. Ini bagian terakhir. Sini yang bikin tegang ini. Tidak. Kakak Ilham Arif Fauzi dan Tayang. Cocok ini? Ya, oke. Sebenarnya masih banyak yang belum tahu bahwa saya itu sering berdiskusi dengan orang, Kak. Oh, itu banyak yang belum tahu nih. Oke, baik. Selama maju Pilwali Kota Makassar, saya merasa agak terganggu kalau dikatakan tidak ada sama sekali. Serius, saya tidak terganggu sama sekali. Iya, tahu. Mau bilangin ke apa teman-teman? Saya tidak terganggu karena terpengaruh, saya punya komitmen. Subhanallah. Yang membuat saya optimis menang di Pilwali Kota Makassar ini karena memang masyarakat lebih banyak membutuhkan kesejahteraan. Kesejahteraan. Oke, baik. Bukan proyek, kesejahteraan. Kesejahteraan untuk masyarakat. Yes. Bukan pemimpinnya yang banyak sejahtera. Biasanya kalau saya berpergian, saya selalu lupa dompet.
Dompet masih pakai dompet ya? Iya, saya enggak bawa Oh, dompet ini. biasanya kan di HP Jadi, semua ini. Iya, surat-surat ke semua aku bawa. Oke. Kelebihannya Ibu Indira Yusuf Ismail dibanding saya itu karena dia lebih, Merangkul semua orang, Kak. itu kelebihannya Ibu Indira. Kelebihannya Bu Indira. Narangkul semua. Narangkul semua orang. Konkretnya, iya. Moki benci bagaimana Ibu Indira akan semua jadi narangkul. Oh begitu Di? Banyak sekali orang yang mungkin tanda kutip Iya. mendiskreditkan Ibu Indira. Heeh. Tapi Ibu Indira dengan kesabaran hatinya tetap yang narangkul semua orang, Kak. Tidak dendam. Tidak ada dendamnya, Kak. Baper kan ibu-ibu ini. Iya. Biasanya Iya, klub agak-agak sekali lah pokoknya begitu. sama Dentayang. Luar biasa. Baik. Kalau kami nongkrong berdua, yang duluan bayar kopi adalah Ibu Indira. Weh. Saya kira anak muda yang bayar kopinya. Selalu dikala linca kita Oh, ini, begitu, Kak. Kak? Aduh. Oke. Baik. Selanjutnya. Salah satu faktor yang bisa membuat pasangan ini kalah itu karena faktor Orang tidak menonton apa yang kami sajikan, Kak. Iya. keren. Jadi harus memang menonton. Kalau semua sudah tonton. kita nonton baik-baik semua Insya Allah. paparan, Iya. podcast, diskusi, Iya. kira-kira orang Insya Allah, Kak. bisa dibandingkan dengan Iya. calon lain. Kalau ini people judge by its cover, Nabi bilang gini mukaku baby face anak-anak, Kak. Oke. Jadi kalau lihat sekedar luarnya saja pasti Nabi pikir Kak main-main kayak ini maju Iya, politik, iya, Kak. iya. Tapi harus kita nonton apa Iya tahu deh. konten-konten kami termasuk di sini harus kita Di nonton sini. sampai akhir teman-teman. sini. Ini finalnya ini. Ini finalnya kalau kita nonton di sini saya berterima kasih artinya literasi kita tinggi. Karena ini kan segmen bagian terakhir Betul, Mika, betul, toh. betul, betul. Ya harus kita nonton. Dan biasa rame-rame komentar di bawah ini. Iya. Siap-siap. Silakan komentar, saya akan balas. Ki. Ini menariknya, ini menarik. Terakhir, Iya. bagi saya pasangan mulia, sehati, dan pasangan aman adalah lawan yang Kompetitif. kompetitif saja. Artinya mereka betul-betul, saya sebagai yang paling junior, Kak, saya sangat berharga sekali bisa berada di panggung yang sangat terhormat ini, bisa belajar dari orang-orang yang lama saya kagumi. Baik. Artinya kita di Kota Makassar ya banyak bibit-bibit potensi pemimpin kita, dan mereka semua yang kita sebutkan itu adalah orang-orang luar biasa hebat. Sudah Tapi kami yakin pasangan 3 lebih hebat. Nyaman. Terakhir sekali, Kakak Ilham. Kalau ternyata Allah belum menakdirkan dan belum mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk menjadi wakil wali kota, maka saya akan fokus bekerja sebagai Menjadi orang yang lebih bermanfaat, Kak, apapun itu. profesinya. Profesinya mungkin kalau saya, Kak, penyuluh. Kalau penyuluh kan artinya besar, Ki, Kak. Penyuluh. Ustadz kan penyuluh, Wah, penyuluh juga, baik. Guru penyuluh juga. Baik. Iya, semuanya. Terima kasih banyak Terima Kakak kasih banyak, Dentayang. Kak. Terakhir 30 detik, apa statement luar biasa yang kita mau sampaikan kepada masyarakat Kota Makassar yang sedang menonton kita. Bisa jadi saja ini dinonton di minggu-minggu tenang. Apa yang kita mau sampaikan? Buat teman-teman semuanya, anak muda, bapak-bapak, ibu-ibu, kami ini sudah melalui banyak hal, banyak sekali tantangan. Dan salah satu komitmen nyata Kota Makassar ke depan sudah harus memang pelibatan anak muda. Artinya investasi besar harus diberikan kepada anak muda. Anak muda bukan hanya bercerita tentang usia, tapi kematangannya juga harus diuji. Dan itulah komitmen Ibu Indira memilih Dentayang. Bahwa bukan hanya luarnya yang dijual Dentayang, tapi dalamnya juga dijual. Karena ini kita tinggal 6 tahun bonus demografi harus diraih. 2045 Indonesia Emas, artinya sudah harus ada orang yang bisa menerjemahkan kebutuhannya anak muda. 57% sudah harus, pasti ada masalah tak, pasti ada keresahan tak. Dan itu harus ada orang yang menerjemahkan di tahap di jajaran eksekutif, dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota. Dan insya Allah saya, karena saya Gen Z Tong kelahiran 98, tidak perlu ya pakai penerjemah untuk bisa Ki berdiskusi, berkomunikasi. Insya Allah saya sangat mengerti ya Ki. Mau Ki bilang sandwich generation, saya mengerti sekali Ji. Mau Ki bilang work life balance, saya mengerti sekali Ji. Quarter life crisis, saya mengerti sekali Ji. Dan insya Allah ke depan itu semua yang akan kita akomodasi di pemerintahan dipimpin oleh Bindira sama Dentayang. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih banyak, Saatnya bilang Karya. kamu kelas. Siap. Thank you Kakak Dentayang. Terima kasih.